kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi pajak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib umumnya yang berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, kepemilikan, dan hal lainnya. Menurut Mardiasmo, pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa. Menurut Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Di masa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak. Fungsi yang kedua yaitu mengatur atau reguler. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hukum pajak yang pertama yaitu hukum pajak formal. Adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Contohnya UU KUP dan UU PPSP. Yang kedua, hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar. Contohnya UU PPH, UU PPN, dan PBN, BM, UU PBB, UU Bea Materai. Sistem pemungutan pajak self-assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Official Assessment System. Official Assessment System lebih menitik beratkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Withholding Assessment System. Pada Withholding Assessment System, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyaluran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Pajak yang menganut sistem ini yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, dan 26. Timbulnya utang pajak. Yang pertama, kondisi formil, karena kondisi diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus. Yang kedua, kondisi material, karena kondisi tertentu seperti berikut. Perbuatan-perbuatan, misal melakukan impor barang. Keadaan-keadaan, misal memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Peristiwa, misal mendapat hadiah undian. Cara melunasi utang pajak. Yang pertama, melunasi. 2. Mengangsur. 3. Menunda pembayaran. 4. Mengajukan keberatan dan banding. 5. Peninjauan kembali dan gugatan. Tarif pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional, adalah tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap sama. Contohnya tarif PPN dan tarif PBB. Yang kedua, tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya bea materai. Yang ketiga, tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak. Tarif pajak progresif ini terbagi lagi menjadi 3 jenis yaitu tarif progresif, tarif progresif tetap, dan tarif progresif degresif. Yang keempat, tarif pajak degresif adalah nilai presentasinya semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat. Dengan begitu, apabila presentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Akan tetapi bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ada 3 jenis tarif pajak degresif. Yang pertama, tarif degresif, tarif degresif tetap, dan tarif degresif progresif. Yang kelima, tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan presentasi khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Contohnya ada pada layar. Dan yang terakhir, tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Contohnya bisa dilihat di layar.